Anak-anak, hari ini kita tidak akan belajar, melainkan kita seharian akan bersih-bersih. Yeay, nggak belajar deh. Asik, kebetulan gue suka banget loh sama nyapu. Hah? Bersih-bersih seharian? Yang bener aja, Bu. Jangan dong. Aduh, gimana nih? Lo alay banget sih, Vel. Udah deh, mending lo ambil sapu tuh sana. Atau ngepel, atau bersih-bersih jendela gitu, terserah. Yang penting lo bersih-bersih. Ini gue udah coba semua tapi gak ada yang berhasil. Gimana dong? Semuanya gak bersih. Idi, dasar gak guna. Kalau gitu kita gak usah temenan sama Feli deh. Iya, mending nih orang diasingin aja. Guys, gue mau bantuin kalian lagi dong. Soalnya gue gak tahu mau ngapain. Gue bosan banget. Jadi tugas gue apa? Nyapu, nyuci baju, atau ngepel? Ya, kok gak ada yang respon sih? Kenapa semuanya serius banget? Welly, itu di pos ada paket buat kamu. Paket? Daripada gue gak ngapa-ngapain, mending gue unboxing paket kan. Kotoran di lantai bisa hilang dalam sekejap cuman pakai alat ini. Yap, ini adalah My Daya Floor Washer Extend. Pilihan terbaik buat kalian yang gak punya ART karena bisa menghemat waktu kita banget. Cocok banget nih buat aku yang gak punya waktu buat bersih-bersih karena sering ngonten. Bayangin aja, bisa nyapu dan ngepel sekaligus. Dan bisa membersihkan sudut ruangan, kemiringan up to 170 derajat. Bisa untuk membersihkan bawah sofa, kasur, ataupun kolong-kolong lainnya. Buat cewek kayak kita juga gak terlalu berat, cuma 4,6 kg. Vakum ini juga pakai LCD screen yang terdapat 3 mode. Mode pertama adalah Auto Mode, dilengkapi dengan smart sensor untuk mendeteksi kotoran ringan hingga berat. Tuh, kalau kotorannya berat, lampunya berubah menjadi warna merah. Gak perlu khawatir karena daya hisap akan disesuaikan secara otomatis. Lalu Turbo Mode punya suction mode yang mana lebih kencang dibandingkan Auto Mode. Selanjutnya Quick Mode bisa dipakai kalau lagi buru-buru karena proses pengeringannya cuma butuh waktu 60 detik. Nah, untuk membersihkan alat pelnya, tinggal kalian injak aja bagian ini, nanti dia bakal self cleaning. Tenang aja, akan dikeringin pakai udara panas 50 derajat, jadi memperhambat pertumbuhan bakteria di roller brush. Kalian juga bisa mengubah air jadi disinfektan pakai fitur electrolyze water yang bikin lantai kita jadi makin bersih. Vakum ini punya baterai 4000 mAh untuk 35 menit pemakaian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk hemat waktu kalian pakai vakum dari My Daya. Gaji gue akan semakin bertambah kalau gue makan atau kerja. Kan kerja udah biasa ya, jadi mending gue pilih makan dong. Astaga, kenapa kamu pilih makan? Harusnya kamu tuh pilih kerja aja, soalnya itu hal yang normal. Karena makan itu ngebuat aku jadi bahagia, Mas. Selain itu juga bisa tinggiin gaji, kan? Tapi kamu bisa jadi gendut kalau makannya kebanyakan. Ya ampun, Mama khawatirin penampilan aku. Tenang aja, Ma. Aku masih tahu batasan kok. Ya udah kalau kamu bilang gitu. Nih, Mama udah siapin bekal buat kamu, tapi makannya pas pulang sekolah aja ya. Bukannya bekal dimakan pas istirahat ya, Ma? Kalau pas pulang sekolah kan takutnya dingin. Udahlah, ikutin aja apa kata Mama. Iya deh, kalau gitu aku berangkat ke sekolah dulu ya, soalnya udah telat nih. Enak. Ya ampun, kok kamu masih santai-santai aja? Padahal kamu udah telat dan gerbang udah saya tutup loh. Saya nggak santai, Pak. Saya tuh lagi makan biar ningkatin gaji saya. Ningkatin gaji? Wah, saya juga pengen, soalnya gaji saya cuma 10.000 per bulan. Berarti saya adalah orang yang beruntung karena saya ditawarin pilihan ini sama sistem. Gimana kalau kamu bagiin dikit gaji kamu ke saya? Emangnya saya bisa dapat apa dari bagian gaji saya ke Bapak? Coba sebutin. Saya bakal bukain gerbang buat kamu supaya kamu bisa masuk dan gak dihukum sama Bu Guru. Wah, boleh juga tuh. Oke, saya janji nanti kalau gaji saya udah banyak, saya bakal bagi ke Bapak. Kamu bawain buku ini ke kantor guru ya? Iya, Bu. Ngomong-ngomong, gaji saya kapan naik ya? Soalnya saya bosen digaji cuma 5.000 doang. Itu juga udah besar tahu. Soalnya kan 5.000 bisa dapat kecoa goreng. Tapi saya juga butuh uang, Bu. Jadi saya minta naik gaji. Nggak bisa. Gaji kamu tetap di 5.000 aja. Lagi pula itu kan baru saya naikin. Sebelumnya kan kamu nggak digaji. Iya sih, lebih parah lagi. Itu tandanya gue harus makan lebih banyak kan supaya gaji meningkat. Sekarang kamu bantuin saya buat beli makanan. Nih, saya titip nasi padang ya. Tapi kembaliannya buat saya ya, Bu. Itu uang pas, jadi nggak bakal ada kembaliannya. Ya. Yummy. Buset, Vel, itu makanan kok banyak banget. Lo lagi gendutin badan ya? Enggak, malah gue lagi jaga badan. Gue tuh lagi ningkatin gaji gue dengan cara makan. Tapi capek banget, dari tadi naiknya cuma 1% mulu. Wah, lo punya kesempatan itu. Kalau gue jadi lo sih, gue langsung aja cari makanan yang bisa ngebuat presentasinya naik drastis. Hah? Emang ada yang kayak gitu? Ada, lo tinggal temuin aja seorang nenek. Nih, alamatnya gue kasih. Lo nyuruh gue buat ke dukun? Ya ampun, Kay. Beliau tuh bukan dukun, tapi nenek misterius. Jadi dia bisa ngebantu lo apa aja. Kalau gitu, menarik banget.
Ya ampun, gue kenyang banget nih. Soalnya di perjalanan menuju ke rumah nenek ini, gue makan mulu. Tapi ini harusnya udah sampai kan? Ada perlu bantuan apa, Cuk? Nenek tahu aja saya butuh bantuan. Sebenarnya, Nenek tahu kamu pengen ningkatin gaji secara drastis kan? wih, kok bisa tahu? Keren banget. Bener kata Keisha kalau nenek ini adalah nenek misterius. Kamu sudah punya makanan yang bisa menaikkan gaji secara drastis, jadi nenek tak perlu bantu kamu lagi. Masa sih? Loh, Nek, kok udah hilang aja? Ih, saya kan belum selesai ngomong. Kayak hantu aja. Atau jangan-jangan nenek itu hantu beneran ya? Gue harus mencerna apa kata nenek itu. Katanya gue punya barang, ya berarti ada di dalam tas gue dong. Masa bakal ini sih? Tapi kan bakal ini harus dimakan pas pulang sekolah. Sekarang kan masih istirahat. Gimana, Vel? Lo udah ketemu sama nenek itu kan? Dan pasti udah dapet jawabannya dong. Kayaknya gue tahu deh gue harus apa. Gue kan ngebet banget nih buat naikin gaji. Jadi gue bakal makan aja nih bekal. Astaga, jangan nak. Wah, warna rumah ini artinya kita bakal pindah rumah ya. Benarkah kita bakal pindah rumah? Dan aku yakin kita pasti dapat yang bagus kalau aku dapat warna biru. Emang apa aja sih arti dari warna-warnanya deh? Kakak nggak ngerti deh. Biru artinya aman dan merah artinya bahaya, bisa dibobol sama maling. Kan kita saudara dan sekarang tinggal di rumah yang sama juga. Pasti rumah yang baru nggak akan jauh kan? Harusnya kakak dapat biru juga. Pasti punya kakak belum muncul kan? Aku udah tahu kak, soalnya aku udah dibilangin sama mama. Hah? Mama ada bilang apa ke kamu? Nggak apa-apa kok, mama cuma bilang kalau warna kakak itu beda daripada yang lain. Itu artinya kakak bakal dapat rumah yang merah. Aduh, takut banget loh. Anak-anak, selamat ya atas warna rumah yang udah kalian dapat. Sebentar lagi kalian akan pindah ke rumah itu. Tapi bu, dan ibu juga punya data tentang warna rumah kalian. Jadi tanpa kalian tahu, ibu juga udah tahu sendiri. Ibu nggak akan mau ngajar orang yang dapat warna rumahnya merah. Itu kan serem banget, soalnya bahaya, bisa dimaling juga. Kalau gitu, ibu kasih tahu saya warna rumah saya apa, Bu? Sebentar ya, saya belum lihat semua. Apaan bu? Warna rumah kamu belum muncul kan? Udah deh, mending kamu tunggu aja, nggak usah lihat data saya di sini. Loh, kok belum muncul ya? Lo tahu sesuatu nggak, Kay? Soalnya warna rumah gue masih loading. Yang gue tahu sih warna biru emang muncul duluan. Jangan-jangan lo dapat warna merah ya, Vel? Oh, jadi sekarang cuman biru yang muncul. Kalau gue dapat merah, bisa-bisa rumah gue dimaling. Ya udah, lo terima nasib aja. Pokoknya biar rumahnya itu nggak bahaya, gue bakal sewa satpam, gue bakal sewa bodyguard, terus apalagi ya? Semua hal itu nggak guna, karena yang namanya bahaya ya tetap bahaya, udah takdir. Ih, kenapa sih lo nggak pernah dukung gue? Gue selalu dukung lo, cuman yang wajar aja lah. Ya udah nggak usah debat sama hal ini. Toh warna rumahnya masih belum muncul, bisa aja kan gue dapat warna biru. Warna rumah gue merah. Waduh, punya gue harusnya warna merah juga nih. Waduh, kalau punya gue, sama sekali nggak muncul. Itu artinya lo emang nggak dapat rumah, Vel. Kasian deh lo kalau nggak punya warna rumah, artinya lo nggak akan punya rumah baru. Kalian jangan remehin gue ya. Gue yakin kalau sebenarnya gue tuh dapat warna biru. Kalau biru kan harga jual rumahnya pasti tinggi dan gue jadi kaya raya kalau gue jual. Ih, udah biarin harapan dia pasti pupus. Soalnya kan udah nggak ada harapan buat dapat warna biru. Paling dapat warna merah kayak kita. Dapat warna biru, dapat warna biru, dapat warna biru. Sekarang dia mancing sistem dengan cara ucapan, mustahil dengan cara itu. Bener-bener sia-sia. Gimana cara gue bilang ke mama kalau gue sama sekali nggak dapat warna rumah? Gue pasti ngecewain mama. Hah? Ungu, anakku, dari tadi mama tuh cariin kamu kemana aja sih? Mah, aku udah dapat warna rumah nih, tapi anehnya warna ungu. Setahu aku kan daftarnya cuma warna biru sama merah. Iya, kamu tuh emang dapatnya beda daripada yang lain. Nih kuncinya, mama kasih buat kamu. Wah, sekarang aku beneran punya rumah baru, yaitu warna ungu, kesukaan aku lagi. Tapi ingat, sebelum masuk kamu harus ketok dulu sebanyak 3 kali. Oh, oke. Apa karena warna rumah gue ungu jadi harus ada peraturan ngetok kayak gitu? Ya udahlah, ikutin aja. Bejir, tanahnya luas banget dan cuma rumah gue yang ada di sini warna ungu. Mencolok banget sih. Kalau gitu gue harus cepat buka pintunya. 3, 2, 1, buka. Gue lupa ketok sebanyak 3 kali. Cepat tutup pintunya. Kamu siapa? Bakal makin kaya kalau gue dipuji atau dibuang. Hello, udah jelas banget gue bakal pilih dipuji. Kok kamu bisa sepede itu sih, Nak? Karena aku percaya diri. Ideh, kamu ini emang terlalu pintar ya. Wah, makasih atas pujiannya, mama terbaik. Astagfirullah.
Astagfirullah, kamu harus hati-hati sama kekuatan kamu barusan. Semakin dipuji aku semakin kaya mah, dan bisa jadi orang terkaya di kota ini. Jadi ngapain takut? Mama titip pesan, orang lain jangan sampai tahu tentang kekuatan kamu barusan ya. Halah, mama tahu sendiri kan sifat aku kayak gimana. Gawat, aku harus bertindak. Hari ini lo kelihatan gaya banget, cair ya. Soalnya gue habis dapat duit 10 juta. OMG, Feli yang baik hati, pintar, penuh kasih sayang. Traktir gue dong. Enak aja. Hah, duit gue nambah. Dan kali ini lumayan banyak, itu artinya nambahnya tergantung jenis pujian. Aduh, kalau nggak ada untungnya gue nggak mau dengerin omong kosong lo deh. Gue bakal beliin apapun yang lo mau, kasih tahu aja. Ya udah, gue minta limosin. Wah, nggak tahu diri. Oh iya, tadi lo dipanggil Bu Guru, dia sih kelihatan marah banget. Tapi jangan sampai dia tahu kekuatan lo ini ya. Yaelah, lo sama aja kayak nyokap gue. Ada apa, Bu? Heh, salah saya apa, Bu? Saya kan baru sampai. Mana presentasi tentang aturan sekolah yang saya suruh? Kamu ini nggak pantas dipuji. Bejir, gue lupa. Kamu tahu sendiri kan akibatnya kalau lupa. Dasar kamu ini nggak becus. Ih, saya nggak lupa, Bu. Bentar deh, saya ambilin laptopnya. Padahal saya belum selesai ngomong. Bu, saya mau ngasih tahu sesuatu tentang Feli. Jadi, aduh, buru-buru nih. Untung aja ada Terabox AI yang bisa bikin PPT cepat kilat. Buka webnya, masukkan topik presentasi, jumlah halaman, dan pilih bahasa. Udah nih, tinggal generate aja. Lo bikin kesalahan ya sama Bu Guru. Soalnya beliau ngumpulin semua murid di aula. Dalam rangka apa? Mungkin dia mau permaluin lo karena lo belum kerjain presentasi. Sembarangan ya, PPT gue udah jadi nih pakai Terabox AI. Widih, jenius banget ya lo. Aneh banget, padahal cashnya cuma mau jadi dikit, tapi kok nambahnya berlebihan. Ada yang gak beres ini. Gue harus pecahin misteri ini, kayak mustahil banget tiba-tiba nambah 1 kuadriliun. Bu, saya udah selesai nih PPT-nya. Oh iya, Ibu ngapain nyuruh semua orang ngumpul di aula ini, Bu? Anak-anak, seperti janji Ibu di awal, kalau kalian bersekolah di sini bakal mendapatkan uang jajan yang banyak kan? Gak sabar deh bakal punya uang jajan 1 miliar per bulan. 2 miliar gak sih? Bu, Ibu dapat uang dari mana? Bukannya Ibu termasuk keluarga Kismin? Feli, sembarangan ya kamu? Anak-anak, tolong rencanakan rencana kita yang tadi. Loh, kenapa pintunya pada dikunci? Lanjut. Angkat tanganmu, Feli. Kamu terjebak. Habislah gue. Bisa cek kantong atau cek tas. Kalau cek tas kan kemungkinannya tuh isinya cuma buku. Jadi mending cek kantong. Ih, lama banget dah. Isi kantong kamu? Hah, tiket konser? Iya, aku tuh mau nonton konser tapi nggak jelas kapan mulainya, kan kesel. Nungguin konser yang nggak jelas, enakan subais dulu pakai yogurt. Puas banget yogurtnya, nata ada kokonya banyak, nyegerin dan ngenyengin. Kamu ada nyembunyiin sesuatu ya di kantong kamu? Nggak ada, jangan fitnah deh. Kamu nggak akan bisa bohongin kakak karena kakak udah kenal kamu dari dulu. Udah deh, cepet sini. Feli, berhenti. Bisa-bisanya kamu ngerjain adik kamu mulu ya. Hah, kok jadi gue yang salah sih? Sekarang kamu harus ikut mama. Ada apa sih, Ma? Kalau kantong mama, uang. Jangan pernah kamu geledah kantongnya adek karena bahaya banget. Kalau mama tahu sesuatu tentang kantongnya adek, ya kasih tahu aku lah, Ma. Mama nggak tahu, tapi berita ini tuh udah kesebar dan mama itu tahu dari teman adek kamu sendiri. Emangnya ada berita apa? Kenapa aku ketinggalan? Perhatian yang bernama Hani, tolong segera datang ke kantor guru di sekolah. Kayaknya aku harus ngupik pembicaraan mereka itu, Mah. Jangan, udahlah pokoknya sekarang kamu gak usah menggali-gali dan gak usah pakai kekuatan kamu lagi. Mama bakal kasih kamu uang jajan. Nih, ambil semuanya. Gawat. Kenapa, Kay? Tenangin diri lo dulu deh. Adik lo nyembunyiin sesuatu yang berbahaya di kantongnya. Sebahaya apa sampai lo sepanik itu? Ini bisa bikin lo sama nyokap lo meninggoy. Hah? Iya, dia kecil aja bentuknya dan gue udah lihat. Aduh, mata gue pedas. Lo kenapa, Kay? Jangan-jangan karena lo cek kantong adik gue, makanya mata lo jadi pedas. Iya, sekarang mata gue pedih kayak lem dan gak bisa dibuka. Astaga, Kay, di kantong lo ada pelacak. Mungkin hidup gue udah gak lama lagi karena gue udah cek kantong adik lo. Ada-ada aja lo, Kay. Aduh, pusing. Lo, Kay, malah pingsan. Aduh, kabur aja deh gue daripada gue dikira pelaku kan. Sini, jaket kamu sekarang juga. Kakak harus geledah kantongnya. Loh, kok cuma ada jepit? Ih, apa sih, Kaya? Kan memang cuma ada itu di kantong aku. Masa sih tapi jepit ini gak kedeteksi sama kekuatan kakak? Kasih tahu kakak sekarang juga atau semuanya bakal kakak geledah. Ya udah, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa kalau sebenarnya. Ade, kamu gak perlu kasih tahu ke kamu kalau kamu gak mau. Loh, Pak, ada urusan apa Bapak ikut campur kayak gitu? Mulai sekarang saya diutus Nyonya sebagai bodyguard dari Hani. Buset, jangan-jangan dia nyembunyiin sesuatu yang berbahaya dan semua orang bantu nutupin. Gak adil dong kalau kayak gitu. Kalau Non Feli ganggu Non Hani, saya gak akan tinggal diam. Saya cek dulu ya kantongnya Bapak. Hah, 5 miliar? Ini pasti bayaran buat Bapak jadi bodyguardnya Hani kan? Hehe, iya, semuanya tersimpan rapi di kartu ATM saya. Bombastic side eye. Feli, mulai
mulai sekarang kamu berhenti jadi ketua kelas ya, digantikan sama adik kamu sendiri yaitu Hani. Loh, mana bisa gitu Bu, saya kan udah kelas yang tinggi sedangkan dia masih di bawah saya. Dia lompat kelas, ini semua udah keputusan bersama. Ih, ibu pasti punya alasan kan? Hah, kartu VIP? Ini artinya? Iya, dia bisa kasih saya kartu VIP kalau dia jadi ketua kelas. Pantas aja ibu mau, ternyata ibu lebih untung kalau dia jadi ketua kelas dibandingkan saya. Ya, sebenarnya saya ngelakuin ini bukan karena kartu VIP yang dikasih sama Hani, tapi karena sesuatu yang ada di kantongnya Hani. Aduh, gue jadi makin penasaran kan? Aku mandi dulu, nggak sabar deh buat perawatan. Di jaket bukan. Satu-satunya kantong cuman ada di celana lagi nih. Kalau gitu gue harus buka kan. 3, 2, 1. Ngapain tuh?